Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pembahasan array dimensi banyak untuk pertemuan ketiga. Seperti apa array dimensi banyak? Sebelumnya sudah pernah kita singgung sedikit ya tentang array, di mana array itu bisa menyimpan data dengan tipe data yang sama. Nah, yang pertama adalah array dimensi 3 atau three-dimensional array. Ini biasanya mengelola data dalam bentuk 3 dimensi atau 3 sisi. Array biasanya kan punya elemen. Array dimensi 1 misalkan tulisannya A, kemudian elemennya berapa. Array dimensi 2 misalnya adalah mempunyai baris dan juga kolom. Sedangkan array dimensi 3 deklarasinya akan seperti ini. Nama arraynya apa, kemudian indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Contoh deklarasinya, kita punya array A dengan elemennya adalah 3, 4, 2. Maksudnya apa? 3 ini adalah grup, 4 ini adalah baris, dan 2 ini adalah kolom. Kalau sudah diketahui elemen grup, baris, dan kolom pada array dimensi 3, kita bisa langsung mengetahui berapa jumlah elemennya. Kalau kemarin di dimensi 2, jumlah elemen itu tinggal dikalikan baris dikali kolom. Nah, di array dimensi 3 juga sama. Jika kita sudah tahu jumlah elemennya 3, 4, 2 contohnya, maka tinggal dikalikan 3 dikali 4 kali 2 sama dengan 24. Ini contoh. Nah, untuk penggambaran logikanya, Ibu akan buat seperti ini ya. Tadi deklarasi array dimensi 3 terdiri dari 3 indeks. Indeks pertama, indeks kedua, dan indeks ketiga. Indeks yang pertama yang awal menunjukkan grup, indeks yang kedua menunjukkan baris, indeks yang ketiga menunjukkan kolom. Contoh, Ibu akan buat, nah, karena dia punya grup, baris, kolom, maka kurang lebih seperti ini. Kita akan buat dulu 3 dimensi ya. Array 3 dimensi atau seperti ini. Barisnya tadi ada berapa? Grupnya ada 3. Grup itu yang ke belakang seperti ini. 1, 2, 3. Ingat, dalam array indeks itu dimulai dari 0. Berarti penulisannya 0, 1, 2. Indeksnya ada 3, dimulai dari 0. Ini untuk grupnya. Barisnya ada berapa? 4. Maka kita buat barisnya 4. 1, 2, 3, 4. Kolomnya berapa? Kolomnya 2. 1, 2. Ya. Penggambarannya untuk array dengan elemen 3, 4, 2, maka bentuk penyimpanan datanya dalam array seperti ini. Ada baris 0, 1, 2, 3, indeks 0, 1, 2, 3, yaitu sebanyak 4 baris. Kolomnya ada 2 kolom, dan grupnya ada 3 grup. 1, 2, 3. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan deklarasi arraynya elemennya adalah A misalkan, atau array X elemennya 2, 3, 4, berarti kalian sudah tahu grupnya ada 2, barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Tinggal penggambaran cara logikanya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk mengetahui jumlah elemen array sebenarnya tadi sudah Ibu sampaikan juga, tinggal dikalikan aja elemennya. Misalkan 3, 4, 2, maka tinggal dikalikan 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24. Lalu kita buktikan secara penggambaran logika. Tadi ini kan array kita ya, array dengan 3 grup, 4 baris, dan 2 kolom. Maka jumlah elemennya kalau kita misalkan kita bagi per grup seperti ini. Ini grup 1, grup 2, lalu grup 3 ya. Grup 1 ini misalnya, nah seperti ini. Grup 1 terdiri dari berapa elemen? Ini kan kita iris lah contohnya lah ya. Grup 1 berarti kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemen. Grup 2 otomatis sama juga 8 elemen. Grup 3 juga sama, pastinya adalah 8 elemen ya. 3 grup, masing-masing grup punya 4 baris dan 2 kolom, 4 baris, 2 kolom, 4 baris, 2 kolom.
Maka jumlah elemen apakah bisa dibuktikan sama dengan 24? Kalau kita lihat maka benar, 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 24 ya. Semoga bisa dipahami untuk penggambaran logika penyimpanan data di dalam array dimensi 3. Kemudian selanjutnya, baik, tadi adalah cara kita untuk mengetahui jumlah elemen dari array. Berikutnya, kita akan melakukan pemetaan mapping array ke dalam storage. Contoh, di sini ada sebuah kasus. Ada array A dideklarasikannya sebagai berikut, yaitu integer A, kemudian elemennya adalah 2, 4, 3. Alamat awal indeks di mana posisinya 000 itu berada di 0011 heksadesimal. Sementara ukuran tipe datanya untuk integer itu sama dengan 2. Pertanyaannya, tentukan berapa alamat array di posisi 2, 3, 2, yaitu grup kedua, baris ketiga, kolom kedua. Kalau seperti ini, kalian tinggal memasukkan ke dalam rumusnya kurang lebih seperti ini. MNP yang dicari 000 ini adalah posisi awalnya. Kalau di sini posisi awalnya adalah 0011 heksa. Kemudian M itu adalah elemen awal, elemen pertama ini. M-nya misalkan grupnya adalah 2. Kemudian jumlah elemen kedua, jumlah elemen awal yaitu ini. Kemudian dikali dengan jumlah elemen ketiga yaitu ini, ditambah N ini adalah elemen kedua yang dicari, ini. Kemudian dikali jumlah elemen ketiga, ditambah P min 1. P-nya ini adalah jumlah elemen yang dicari. Baru dikali dengan ukuran tipe datanya. Ukuran tipe data integer itu adalah 2. Kemudian biasanya akan dicantumkan di sini. Kalau integer itu 2, misalnya kalau float itu 4, dan untuk string itu biasanya 1 ukuran tipe datanya. Tapi kalian nggak usah bingung, biasanya di dalam soal sudah disebutkan ukuran tipe data. Nah, kalau soalnya seperti ini, bagaimana untuk mengetahui alamat dari posisi array 232 ini, alamat ini berisi seperti apa? Maka kita jabarkan dulu. MNP di sini adalah posisi awal atau indeks dari elemen array tersebut, yaitu ada di dia punya 2 grup, 4 baris dan 3 kolom, yaitu A, 2, 4, 3. Kemudian posisi awal di 000 ini, indeks 000 ini, dia posisinya adalah 0011 heksadesimal. Kemudian ukuran tipe data integernya sama dengan 2. Jumlah elemen kedua itu diambil dari arraynya. Ini elemen kedua, jumlahnya adalah 4. Jumlah elemen ketiga yaitu dari array awal yaitu 3. Kemudian dicari array dengan posisi atau dengan alamat 232. Dari sini kita bisa menentukan M-nya, M yang dicari adalah M2. N yang dicari adalah 3, lalu P-nya sama dengan 2 ya. Ini MNP adalah grup baris kolom dari alamat yang dicari. Setelah itu kalian bisa masukkan ke dalam rumusnya. Kita yang dicari adalah alamat 232, masukkan indeks awalnya adalah 0011 heksa, ditambah M-1, M-nya tadi adalah ini grup yang dicari yaitu 2 dikurangi 1, dikali jumlah elemen kedua dan jumlah elemen ketiga. Jumlah elemen 2-nya tadi adalah sebanyak 4, jumlah elemen 3 ada 3, maka 4 kali 3. Ditambah N-1, N-nya tadi adalah berapa? 3 ya, nih. Posisi yang dicari 3 dikurangi 1 dikali jumlah elemen ketiga. Jumlah elemen ketiganya adalah ini, 3. Ditambah
2 min 1. 2-nya dari mana? P. P ini adalah ini yang dicari. 2. Baru dikali 2. Kita cari seperti ini, hasilnya adalah 19 dikali ukuran tipe datanya 2, maka menjadi 38 desimal. Ini masih dalam bentuk desimal. Lalu kita konversikan dulu desimal ini ke dalam heksadesimal. Nah, caranya seperti apa? Kemarin kan kita sudah bahas, berarti kita bagi dengan 16. 38 bagi 16 dapat 2, sisa 6, maka ketemu 26 heksa atau 26 heksadesimal. Tambahkan dengan posisi awalnya, yaitu 0011 heksa, ditambah dengan 26 heksa, maka hasilnya adalah 0037 heksadesimal. Ya, jadi ada di berapa alamat array dengan grup kedua, baris ketiga dan kolom kedua, maka dia ada di posisi 0037 heksadesimal. Ini cara pertama, ya. Bicara yang kedua, sama tadi kita pakai soal yang ini. Yang kita cari adalah 232. Nah, ini pakai penggambaran logika. Kalau arraynya dimensinya grupnya 2, barisnya 4, lalu kolomnya 3, maka kurang lebih gambaran arraynya seperti ini. Grup 2, baris 3, baris 4, kolomnya 3. Kurang lebih seperti ini ya. Anggap aja ini gambarnya rapi, Ibu gambar seadanya. Lalu kita pisahkan. Ini kan grupnya 2, bisa berarti dia menjadi 2 grup. Grup 1, grup 2. Posisi yang dicari ada di grup 2, baris ketiga, kolom ke-2. Berarti grup 2, baris ketiga, kolom ke-2. Ada di sini. Lalu berarti kita masukkan jumlah elemennya. Setiap satu grup, jumlah elemennya adalah 4 baris, 3 kolom. Ya. Jadi 12 elemen. Kemudian barisnya adalah jumlah elemen n-1 dikali jumlah elemen. N-nya tadi adalah 3 min 1. Jadi 2 dikali dengan jumlah elemennya adalah barisnya kan jumlah elemen dalam satu baris itu kan 3. 1, 2, 3. Maka terisi 6 elemen. Sementara untuk kolom P-nya ini di sini 2 min 1, kemudian sama dengan 1 elemen. Maka total 19 elemen. Dikalikan tadi ukuran tipe datanya 2, maka 19 kali 2 sama dengan 38. Dikonversikan dulu, tadi 38 konversinya adalah 26, maka hasilnya sama. 0037 heksadesimal. Kurang lebih seperti itu untuk mapping array dimensi 3 ke dalam storage. Penempatannya seperti apa ya. Jadi biasanya diketahui dulu elemen dari array itu berapa. Kemudian setelah elemen arraynya berapa, biasanya akan ditentukan juga posisi awalnya berapa. Kemudian tipe datanya berapa, ukuran tipe datanya. Kemudian yang dicari di posisi berapa. Dari situ kalian bisa memunculkan atau menemukan posisinya atau berapa datanya dengan cara 2 tadi, dengan masukkan ke rumus atau dengan cara penjabaran seperti ini. Ibu buat contoh lagi. Contoh di sini Ibu punya array Z ya, dengan posisi dengan elemennya adalah 3, 5, 4. Alamat indeks awalnya di 000 itu berada di 001A heksadesimal. Ukuran tipe datanya sama, masih integer, berarti 2. Lalu yang ditanyakan, tentukan berapa alamat array di elemen 333, grup 3, baris 3, kolom 3. Maka kita tentukan dulu. Jumlah elemen keduanya berarti ini dari sini ya, 5. Jumlah elemen ketiganya dari sini berarti 4. Yang dicari adalah posisi 333. Maka M-nya, N dan P-nya sama karena di sini juga posisinya sama. Kalau sudah masukkan rumusnya,
rumusnya seperti ini tadi ya. Posisi awalnya masukkan 001A heksa, kemudian M nya tadi adalah 3 min 1 dikali jumlah elemennya 5 kali 4, kemudian N 3 juga min 1 dikali jumlah elemen ketiga yaitu 4, kemudian ditambah dengan P min 1, P nya itu 3 juga, baru dikalikan ukuran tipe datanya. Nah, tadi sudah kita masukkan tipe datanya ya, sudah masukkan ke dalam rumus, lalu kalian hitung. Di sini ketemu dengan sama dengan 50 dikali 2 berarti 100 desimal. Karena masih berbentuk desimal, kalian seperti biasa harus konversikan. Ini bukan 38 ya, maksudnya konversikan 100. Tadi Ibu belum rubah. Konversi dari 100, maka 100 bagi 16 hasilnya 6, sisanya 4, berarti 64 heksadesimal. Konversi dari nilai 100 ya. Kemudian tambahkan 001A posisi awalnya dengan 64 heksa, maka ketemunya di sini 6 tambah 1 7 heksa. A itu berarti 10 tambah 4 berarti 14 ya. 14, maka disebutnya dengan E. Berarti ketemunya adalah 007 E heksadesimal. Ini 100 harusnya ya, bukan 38. Oke, itu adalah dengan cara pertama. Cara yang kedua sama, kalau elemennya 3, 5, 4 berarti kita punya 3 grup seperti ini, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 baris dan 4 kolom. Kurang lebih penyimpanan data arraynya seperti ini bentuknya. Lalu kita bagi-bagi, grupnya ada berapa? 3, maka kita bagi 3 grup. Posisi yang dicari ada di grup ketiga, kemudian baris ketiga, kolom ketiga, berarti grup 3, baris ketiga, kolom ketiga, kurang lebih di sini ya. Lalu cari jumlah elemennya. Dalam satu grup jumlah elemennya kita sudah tahu 1, 2, 3, 4 ya, berarti 5 kali 4 sama dengan 20 elemen. Sementara untuk menyampai grup ketiga kita membutuhkan melewati 2 grup yang di depan. Berarti 2 grup tadi 20 kali 2 ya, sama dengan 40 elemen. Nah, kemudian di barisnya adalah tadi jumlah barisnya dalam satu elemen di sini N-nya 3, kemudian min 1 kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Kolomnya ini 3 ya, 3 min 1 sama dengan 2. Dijumlahkan 40 tambah 8 tambah 2, 50 elemen. Lalu dikalikan dengan tipe datanya yaitu sebesar 2, L-nya sama dengan 100. Sama seperti tadi, dari 100 desimal tadi kita konversikan menjadi heksadesimal, ketemunya 64. Maka ketika dijumlahkan sama hasilnya itu 007 E heksadesimal. Ya. Ini tadi adalah pemetaan ke dalam array dimensi 3 ke dalam storage. Nah, ini contoh program array dimensi 3, nanti kalian boleh di uji coba di Python, atau mungkin nanti di praktikum Python juga biasanya sudah diberikan contoh untuk program array dimensi 3. Berikutnya kita akan mengenal triangular array segitiga. Array segitiga ini bisa merupakan upper triangular, yaitu seluruh elemen di bawah diagonal utamanya 0, atau lower triangular, yaitu seluruh elemen di atas diagonal utamanya 0. Dalam array lower triangular dengan n baris, jumlah maksimum elemennya tidak sama dengan 0, pada baris ke I adalah sama dengan I, karena total elemennya tidak sama dengan 0 atau tidak lebih dari. Untuk mengetahuinya, maka dia berdasarkan baris n kali n plus 1 bagi 2. Contoh seperti ini ya. Diketahui suatu array segitiga atas atau upper triangular memiliki 3 baris dan kolom. Tentukan berapa jumlah elemen yang bukan 0 pada array tersebut. 3 baris ya, 3 baris 3 kolom berarti 3 n-nya 3.
3 kali 3 plus 1, 4 ya, bagi 2, berarti 12 bagi 2. Maka elemen yang bukan nolnya sejumlah 6 ya. Tadi apa sih Bu yang dimaksud dengan triangular array upper dan juga lower? Kalau upper tadi adalah array yang di bawah diagonalnya, ini baris diagonal seperti ini, itu 0. Di bawah baris diagonalnya dia 0. 1 ini di sini kan bawahnya. Sementara yang atasnya tidak 0. Ya, ini berarti upper triangular. Nah, contoh seperti ini ya. Ini adalah upper triangular yang atasnya isi dan di bawah diagonal. Yang kuning-kuning ini maksud Ibu adalah diagonal arraynya. Di bawah diagonal array nilainya 0. Sementara kalau lower triangular yang bawah isi dan yang di atas diagonal arraynya itu 0. Ya, jadi terbalik seperti ini. Lalu untuk mengetahui jumlah elemen yang bukan 0, tadi rumusnya adalah seperti ini. Ini matriksnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6 matriksnya. Elemennya berarti 36. Lalu untuk mencari elemen yang bukan 0, rumusnya tadi dimasukkan. 6 kali 6 plus 1, 7 ya. Berarti 6 kali 7, 42. Dibagi 2, berarti ketemunya 21. Benar enggak? Elemen yang bukan 0-nya sama dengan 21. Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya benar ya, berarti elemen yang bukan 0 adalah 21. Ini juga sama. Elemen yang bukan 0, 21. Nah, itu adalah upper triangular dan lower triangular array untuk array segitiga. Nah, untuk array yang berorder sama, untuk upper triangular dan juga lower triangular bisa disimpan menjadi satu array dengan order yang berbeda, ada ordernya berbeda. Contoh di sini Ibu punya upper triangular dan yang ini lower triangular. Ibu mau gabungkan menjadi satu, bisa nggak Bu? Bisa. Nah, yang ini tetap lower triangularnya kita susun dulu, setelah itu tambahkan upper triangularnya. Nah, ini akan menggantikan posisi 0 tadi. Nah, jadi 1, 2, 3-nya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5 di sini, lalu 6-nya di sini. Nah, ordernya berubah dari yang 3 kali 3 menjadi 3 kali 4. Ini ya, upper dan juga lower triangular bisa digabung menjadi satu dan merubah jumlah ordonya. Ya. Contoh lagi, misalkan Ibu punya ordo 4 kali 4 seperti ini. Ini adalah upper triangular dan ini lower triangular. Kita mau gabungkan, berarti sama. Yang lower triangularnya kita susun dulu, lalu tambahkan upper triangularnya di sampingnya atau di sebelahnya. Dari ordo 4 kali 4 berubah menjadi ordo 4 kali 5 seperti ini. Ya. Ini adalah penyimpanan dua array berorder sama bisa merubah ordo dari array tersebut. Kemudian berikutnya ada sparse array atau array jarang. Ini adalah array yang sangat banyak elemen nolnya. Contohnya adalah array pada gambar berikut. Ya, ini kalau array seperti ini disebut dengan array jarang atau sparse array. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan array dari Ibu. Ini ada latihan untuk menentukan posisi array. Silahkan nanti dikerjakan sebagai tugas di Google Classroom. Itu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.